Ikhlas teori praktis dalam pembelajaran. Ikhlas secara bahasa bermakna bersih suci. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab berakar kata kholaswa yang secara harfiah berarti bersih, murni, jernih. Cara istilah ikhlas diartikan sebagai niat yang murni semata-mata mengharapkan penerimaan dari Tuhan dalam melakukan suatu perbuatan tanpa menyekutu Tuhan dengan yang lain. Selain itu, pengertian ikhlas menurut Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Qushairiyah, yaitu ikhlas adalah bermaksud menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Hakikat ikhlas adalah jujur dalam niat ucapan dan perbuatan pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak disebutkan perintah untuk berlaku ikhlas. Kedudukan dan keutamaan ikhlas. Pokok dari keutamaan ikhlas ialah bahwa ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Sesungguhnya, setiap amal harus mempunyai dua syarat yang tidak akan diterima di sisi Allah, kecuali dengan keduanya. Pertama, niat dan ikhlas karena Allah. Kedua, sesuai dengan sunnah, yakni sesuai dengan kitabnya atau yang dijelaskan Rasulnya dan sunnahnya. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka amal tersebut tidak bernilai soleh dan bertolak. Bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas sehingga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat? Seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas dengan mengadopsi sikap dan motivasi yang tepat. Berikut ada beberapa langkah yang dapat membantu pelajar belajar dengan ikhlas. Yang pertama, niat yang tulus. Seorang pelajar harus memiliki niat yang tulus untuk belajar demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, pemahaman tujuan. Pelajar perlu memahami tujuan mereka untuk meningkatkan pengetahuan, pencapaian karir yang sukses, atau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rasa syukur. Belajar harus memiliki rasa syukur atas kesempatan untuk belajar. Menghargai kesempatan ini akan membantu pelajar menghargai setiap pelajar dan upaya yang mereka lakukan dalam belajar. Dan bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang ikhlas dapat membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti? Jadi seorang guru yang ikhlas harus memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar. Berikut ada beberapa cara di mana seorang guru yang ikhlas dapat menciptakan lingkungan belajar yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, niat yang tulus. Seorang guru yang ikhlas harus memiliki niat yang tulus untuk mendidik dan membimbing siswanya. Niat yang tulus akan mengaruhi cara guru berinteraksi dengan siswa yang memberikan pengaruh positif dalam proses belajar. Yang kedua, mengenal siswa secara individu. Seorang guru yang ikhlas harus mengenal siswanya secara individu, termasuk kebutuhan, minat, potensi mereka. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Guru yang ikhlas harus menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan inklusif. Dan di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana apabila seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar? Buatkan contoh seorang pelajar yang tidak ikhlas dalam belajarnya. Kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Jadi, apabila seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar, hal ini dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran dan pencapaian akademiknya. Yang pertama, kurangnya motivasi ketika seseorang tidak ikhlas dalam belajar. Motivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang baik cenderung rendah. Tanpa motivasi yang kuat, pelajar mungkin tidak akan berusaha sebaik mungkin untuk memahami materi pelajaran dan meningkatkan kemampuan mereka. Yang kedua, kurangnya konsentrasi. Ketidakikhlasan dalam belajar dapat mengakibatkan pelajar sulit berkonsentrasi. Mereka mungkin merasa bosan, tidak tertarik, atau terganggu oleh hal-hal lainnya yang lebih menarik perhatian mereka. Yang ketiga, prestasi akademik rendah. Ketidakikhlasan dalam belajar dapat berdampak negatif pada prestasi akademiknya. Karena kurangnya usaha dan dedikasi yang diperlukan untuk mempelajari materi dengan baik. Bagaimana apabila seorang guru tidak bisa ikhlas dalam mengajar? Buatkan contohnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Guru digambarkan sebagai sosok yang sangat mulia, tinggi ilmunya, sederhana kehidupannya, dan luhur budi pekertinya. Ia memberikan ilmu kepada para murid dengan penuh kesenangan sekalipun tanpa imbalan. Sehingga tak mengherankan jika guru dianggap sebagai sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Keikhlasan sebagai ruh dari pendidikan nyaris terlupakan. Unsur ikhlas ini
Ini pun sifatnya abstrak, namun memiliki dampak yang luar biasa. Dampak negatif jika seorang guru tidak ikhlas dalam mengajar, kurangnya keteladanan. Jadi ketidakikhlasan guru dalam mengajar dapat mengurangi keteladanan yang diberikan kepada murid. Seorang guru yang tidak ikhlas dalam belajar tidak mampu memberikan contoh yang baik bagi muridnya. Yang kedua, krisis moral dan etika. Ketidakikhlasan guru dalam mengajar dapat menyebabkan krisis moral dan etika di kalangan pendidik dan peserta didiknya. Guru yang tidak ikhlas dalam mengajar dapat merusak generasi dan masa depan anak didik serta tidak mencerminkan profesinya sebagai seorang pendidik. Ketiga, kurangnya pembentukan akhlak siswa. Guru yang tidak ikhlas dalam mengajar dapat memiliki dampak negatif terhadap pembentukan akhlak siswa. Kepribadian guru yang kurang menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya dapat menimbulkan persoalan yang tidak dapat terhindarkan, seperti kasus pemukulan pada siswa pertanyaan yang terakhir. Buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama ikhlas. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang guru tersebut bisa saja disebut Bu Hanum. Beliau mengajar di sebuah sekolah dasar di daerah pedesaan. Ada salah satu murid bernama Putri. Dia adalah anak yang cerdas tapi kurang mampu secara ekonomi. Orang tua Putri bekerja sebagai petani dan tidak mampu membiayai kebutuhan sekolahnya Putri. Ketika Bu Hanum mengetahui hal itu, ia berinisiatif untuk membantu Putri yang memberikan buku-buku bekas dari perpustakaan sekolah. Dan jika Putri sedang sakit, ia menjenguk dengan membawakan obat dan makanan ringan untuk Putri. Kemudian ia juga mengajarkan pelajaran yang tertinggal sewaktu Putri sakit. Ia melakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Putri sendiri merupakan anak yang rajin dan ikhlas dalam belajar. Meski sering kesulitan membeli buku dan kebutuhan sekolah, dia tetap belajar dengan semangat. Putri juga tidak pernah meminta imbalan atas bantuan yang dia berikan proses belajar mengajar. Bu Hanum dan Putri berjalan dengan lancar karena ada rasa ikhlas dari kedua pihak. Bu Hanum mengajar Putri dengan penuh kasih hati. Begitu pula Putri belajar dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya Putri lulus dengan nilai terbaik dan diterima di SMP favorit di kotanya. Cerita ini mengingatkan bahwa dalam proses belajar mengajar, keikhlasan dari guru dan murid adalah kunci utama, di mana ada ikhlas dari guru untuk mengajar dan ikhlas dari murid untuk belajar. Rasa ikhlas yang tulus ini membuahkan hasil pembelajaran yang optimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life.